Tes 1 2 3 Bismillah. Halo guys, kembali lagi di channel saya di Live Komputer. Nah, di video kali ini saya ingin membuat sebuah video mengenai apa sih struktur data itu. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya, di layar sudah ada saya membuat PPT PowerPoint mengenai struktur data. Nah, di video kali ini saya ingin membahas definisi struktur data dan contoh-contohnya. Nah, oke, tidak perlu basa-basi lagi, saya langsung masuk ke materinya. Nah, jadi struktur data itu teman-teman definisinya itu ada dua. Pertama secara konseptual, yang kedua secara aplikatif. Nah, di sini saya mau menjelaskan secara konseptual dulu. Nah, jadi struktur data merupakan metode untuk menyusun dan mengolah data pada suatu sistem yang memudahkan pekerjaan. Nah, data juga merupakan hal yang sangat penting pada suatu perusahaan, apalagi jika data tersebut menyangkut data pribadi yang sangat rentan penyalahgunaannya. Kemudian data-data juga itu tersimpan atau disajikan dapat berbentuk angka, huruf, simbol, dan lain sebagainya. Nah, tadi itu teman-teman definisi struktur data secara konseptual. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan struktur data definisinya secara aplikatif. Nah, struktur data dalam pemrograman mencakup data-data yang berkaitan dengan program. Dalam pemrograman, pada saat developer membangun sebuah aplikasi, tentunya akan berhubungan dengan data, di mana data tersebut diolah dengan sesuai kebutuhan dan menghasilkan penggunaan data yang lebih efisien. Kita akan menemukan struktur data sangat berkaitan dengan database. Nah, itu tadi teman-teman definisi struktur data menurut konseptual dan aplikatif. Nah, setelah itu saya ingin menjelaskan jenis-jenis struktur data ya teman-teman. Itu ada dua, ada primitif dan non primitif. Nah, ini saya langsung next saja. Nah, ini dia teman-teman, jenis struktur data primitif dan non primitif. Yang pertama itu ada primitif. Nah, struktur data primitif itu adalah struktur data yang tipe data default atau bawaan yang sudah ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, itu untuk primitif ya teman-teman. Ada juga yang namanya non-primitif. Nah, non-primitif itu adalah kebalikan dari struktur data primitif. Jadi, tipe datanya itu bukan dari bawaannya, bukan dari bawaan default bahasa pemrograman. Nah, itu dia perbedaan antara primitif dan non-primitif. Jadi teman-teman sudah paham ya sekarang. Nah, setelah itu saya ingin memberikan contoh-contohnya. Ada tipe data primitif, ada juga tipe data non-primitif. Nah, untuk tipe data primitif itu ada tiga teman-teman, ada tiga. Terus untuk tipe data non-primitif itu ada dua. Nah, saya mau menjelaskan setelah saya next ini ya. Saya next dulu. Nah, ini dia teman-teman, tipe data primitif. Nah, di sini ada tiga, ada integer, float, dengan char. Nah, integer itu jenis tipe data integer termasuk pada data primitif ya teman-teman. Tipe data ini hanya akan bisa menampung angka saja. Dia tidak bisa menampung karakter seperti huruf, simbol, dan karakter lainnya. Integer juga sering disebut dengan bilangan bulat. Nah, karena nilai yang ditampung pada tipe data integer adalah angka mutlak. Nah, sini sudah saya kasih contoh ya teman-teman. Yang di warna yang ada border birunya. Nah, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bukan cuma sampai 10 saja teman-teman. Bisa juga 100, 1000, 10.000, dan sebagainya. Intinya teman-teman itu pahami saja integer itu adalah angka bilangan bulat. Nah, itu ya teman-teman, berarti udah paham ya integer. Sekarang kita masuk di tipe data float. Nah, tipe data float itu dia termasuk data primitif juga. Nah, jadi tipe data ini sama halnya dengan integer. Integer itu dia hanya akan menampung angka saja. Nah, sedangkan float itu dia bisa menampung angka desimal atau akhiran koma, tidak bilangan bulat. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu nih, kalau integer dan float itu beda, tidak sama. Mereka cuma beda dikit doang. Kalau integer itu pakai bilangan bulat. Nah, kalau float itu dia ada bilangan desimalnya.
Nah, contohnya yang di layar sudah saya kasih contoh, ada 1,5, ada 2,5, ada 7,5, 10,5, 40,5. Nah, intinya float itu yang ada angka desimalnya. Nah, kemudian kita masuk di tipe data ketiga, yaitu char. Nah, char itu termasuk pada data primitif. Tipe data ini berbeda dengan dua tipe data tadi. Char mampu menampung satu karakter, huruf, atau angka. Setiap penulisan variabel dengan tipe data char biasanya diapit oleh tanda petik. Nah, di sini sudah saya kasih contoh teman-teman, ada angka 4, ada huruf N, huruf A, huruf K, angka 8, huruf L, angka 0, angka 9, huruf E, ada angka 1, angka 2. Nah, itu ya teman-teman untuk contoh tipe data char. Bisa juga kalau misalnya nih mau left. Nah, berarti tipe data charnya itu ada huruf L, huruf E, huruf V. Nah, jelaskan teman-teman. Sekarang kita next. Saya ingin menjelaskan mengenai tipe data non primitif. Nah, ini dia teman-teman. Tipe data non primitif itu ada dua, ada array, ada list. Nah, array itu dia termasuk tipe data non primitif. Array juga merupakan tipe data yang mampu menampung banyak data sekaligus dengan disimpan pada tipe data dan nama variabel yang sama. Untuk memanggil data yang disimpan dipanggil berdasarkan indeksnya. Perlu diketahui indeks array dimulai dari angka 0. Nah, itu ya untuk array teman-teman. Kemudian yang list. List itu juga termasuk ke dalam tipe data non primitif. List adalah tipe data yang dapat menampung banyak data dengan disimpan pada tipe data dan variabel yang berbeda. Mungkin jika dilihat sekilas hampir sama dengan array, tetapi list mampu menyimpan data di tipe yang berbeda. Pemanggilan data yang tersimpan juga sama dengan array, dipanggil berdasarkan indeksnya dan indeks dimulai dari angka 0. Nah, itu tadi teman-teman. Saya sudah menjelaskan mengenai definisi secara konseptual, secara aplikatif. Terus juga tadi saya sudah menjelaskan juga ada dua jenis struktur data. Ada yang primitif, ada yang non primitif. Nah, sekarang juga tadi sudah saya jelaskan juga ada tipe-tipe datanya. Ada tipe data primitif dan tipe non primitif. Tipe data primitif itu tadi yang ada 3. Ada apa ya tadi ya? Ada ini float, integer, terus sama char. Nah, itu tadi yang primitif. Nah, sekarang yang primitif ada array dengan list. Nah, itu sudah jelas ya teman-teman. Sampai sini sudah paham kan? Nah, kalau bisa teman-teman belum paham, nanti bisa diskusi di kolom komentar ya di bawah. Nah, terima kasih teman-teman kalau sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan pada kata-kata. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian ya, supaya video ini makin berkembang dan channel juga makin berkembang. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.